Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan itu apa sih? Nah, sistem pencernaan ini merupakan suatu proses yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita makan, gitu lebih mudahnya. Ketika kita makan, makanan yang kita makan akan masuk dan kemudian akan dirombak oleh tubuh kita, oleh organ-organ sistem pencernaan, gitu. Nah, makanan yang kita makan nantinya akan menghasilkan energi bagi tubuh kita, gitu. Jadi, itulah yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Nah, fungsi dari sistem pencernaan itu apa aja sih? Yang pertama, untuk memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh. Ini ketika kita makan. Ketika kita makan, masuk melalui mulut, kemudian akan masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, ada menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, makanan yang kita makan itu bukan utuh gitu aja ketika masuk ke dalam tubuh kita, tapi nanti akan dirombak dan akan dihancurkan lagi oleh tubuh kita, gitu. Yang kedua, membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh, gitu. Jadi, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tidak semua dicerna dan tidak semua dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada juga yang dibuang. Kalau dibuang itu, kalau kita sebut dengan feses, gitu, atau pup. Nah, itu hasil dari sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita, gitu. Kemudian yang diperlukan itu berarti berupa sari-sari makanan yang diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh kita. Nah, makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk lebih halus. Nah, ini hasil dari proses perombakan pada sistem pencernaan. Nah, di sini ada bahan-bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Yang pertama ada protein, ada lemak, ada garam, ada mineral, ada vitamin, dan air. Nah, ini merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi, kalau kita makan makanan yang mengandung bahan ini, itu baik untuk tubuh kita. Karena ini ya yang diperlukan oleh tubuh kita untuk memenuhi nutrisi yang ada di tubuh kita. Selanjutnya, organ dari sistem pencernaan pada manusia ya khususnya. Nah, di sini ada beberapa organ-organ dalam sistem pencernaan. Yang pertama, ketika makanan masuk melalui apa? Melalui mulut. Dari mulut, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Ingat ya, kalau pada sistem pencernaan itu makanan masuk melalui kerongkongan. Tetapi kalau pernafasan melalui tenggorokan, itu harus bisa dibedakan. Kalau pencernaan berarti ke kerongkongan. Kemudian dari kerongkongan masuk ke lambung. Dari lambung masuk ke dalam usus halus. Kemudian ada organ selanjutnya yaitu usus besar, dan kemudian ada anus. Nah, ini merupakan organ-organ inti dari sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan. Nah, jadi pada pencernaan manusia itu khususnya ada dua macam pencernaan. Yang pertama ada pencernaan mekanik, dan yang kedua ada pencernaan kimiawi. Gitu. Pencernaan mekanik itu berarti pemecahan makanan menjadi zat yang lebih sederhana atau lebih kecil dengan bantuan alat-alat pencernaan. Itu seperti gigi, lidah, kemudian otot-otot lambung. Nah, itu merupakan pencernaan secara mekanik. Itu dengan alat-alat pencernaan. Yang kedua, kalau pencernaan secara kimiawi itu berarti gimana? Berarti kalau pencernaan secara kimiawi yaitu pemecahan makanan menjadi zat yang lebih kecil dengan bantuan kelenjar pencernaan, atau paling banyak dalam sistem pencernaan itu yaitu menggunakan enzim. Gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan enzim itu prosesnya secara kimiawi ya, pencernaan kimiawi. Gitu. Nanti banyak kita akan menemukan enzim-enzim yang bekerja dalam sistem pencernaan ini. Untuk organ sistem pencernaan yang pertama yaitu rongga mulut atau mulut. Nah, di dalam mulut ini adalah tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Jadi pertama kali masuk melalui mulut.
Nah, dalam mulut ini terdapat tiga organ lagi. Ada gigi, ada lidah, dan ada kelenjar ludah. Ini yang terdapat di rongga mulut. Nah, untuk gigi ini ada 3 macam yang dimiliki oleh kita, manusia. Ada gigi seri, ada gigi taring, dan gigi geraham. Nah, nanti akan dijelaskan masing-masing fungsinya. Kemudian ada lidah. Nah, lidah ini tentunya membantu menelan makanan, kemudian mengatur letak makanan, dan dapat merasakan makanan seperti asin, asam, pahit, manis, gitu. Nah, kemudian ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini nanti akan menghasilkan yang namanya enzim petialin atau enzim amilase. Nah, enzim ini akan mengubah zat tepung menjadi zat gula. Nah, ini dia, gigi yang dalam rongga mulut tadi kan sudah dikelompokkan ya, ada 3. Ada gigi seri. Kalau gigi seri itu fungsinya untuk apa? Untuk memotong makanan. Bentuknya seperti kapak. Kemudian ada gigi taring. Kalau gigi taring fungsinya untuk merobek atau mengoyak makanan. Nah, cirinya itu ujungnya runcing. Gitu nih ya. Untuk gigi seri ini yang di depan, kemudian gigi taring biasanya ada di kanan kiri, ini yang lanci, yang ujungnya runcing. Kemudian kalau gigi geraham ini yang belakang nih, yang biasanya suka bolong. Ini gigi geraham. Gitu. Nah, gigi geraham ini fungsinya untuk menggilas makanan atau untuk menghaluskan makanan. Gitu. Strukturnya lebar dan bergelombang. Kalau secara umum fungsi gigi ya ini untuk menghancurkan makanan dan pencernaan mekanis. Gitu. Kan tadi dibilang proses yang terjadi karena alat pencernaan itu berarti secara mekanis. Nah, inilah contohnya gigi. Gitu. Kemudian ada lidah. Lidah ini berfungsi sebagai organ pengecap dan membantu menelan makanan. Gitu. Nah, ini di lidah itu dapat merasakan manis, asin, asam, pahit, biasanya di ujung, dan ada gurih juga atau umami. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini nantinya akan menghasilkan ludah atau air ludah. Nah, air ludah ini mengandung enzim petialin. Enzim petialin pada ludah ini fungsinya untuk apa? Untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Nah, ini fungsi dari enzim petialin yang ada di kelenjar ludah atau pada rongga mulut. Selanjutnya adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan pada manusia itu biasanya sekitar 20 cm. Nah, di dalam kerongkongan ini ada yang namanya gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu apa sih? Itu gerakan meremas-remas makanan oleh dinding kerongkongan sehingga makanan masuk ke dalam lambung gitu. Jadi, nih, makanan masuk dari mulut. Nah, di sini ada gerakan peristaltik ini yang akan mendorong makanan ini supaya nanti masuk ke lambung. Gitu. Kemudian, kerongkongan ini fungsinya yang akan menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Yang ketiga ada organ lambung. Nah, organ lambung ini biasanya nama lainnya adalah perut besar, letaknya di rongga perut kiri atas. Nah, kalau kalian raba, di perut sebelah kiri atas itu adalah di mana letak lambung kalian berada. Gitu. Nah, di lambung ini ada 3 macam getah yang dihasilkan, yaitu enzim. Yang pertama ada enzim pepsin. Ingat, kalau misalnya pada lambung itu ada 3 macam enzim, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Gitu, atau asam klorida ini ya disebutnya dengan HCl. Atau kalau kita singkatnya itu menjadi perih. P-nya itu pepsin, R-nya itu renin, dan H-nya itu HCl. Ini kalau enzim ada di lambung. Nah, masing-masing itu punya fungsi. Kalau enzim pepsin, fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian enzim renin, kalau renin ini mengendapkan protein susu menjadi kasein. Kemudian asam klorida atau HCl ini fungsinya membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Nah, ini kalian harus hafal karena sering banget keluar.
Kemudian ada usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Gitu. Nah, inilah yang nantinya akan menghasilkan energi dari tubuh kita. Nah, panjang dari usus halus itu mencapai 6-7 meter. Itu. Nah, untuk usus halus ini terdiri dari usus 12 jari, ada usus kosong, dan usus penyerapan. Jadi di usus halus ini kan tadi terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu ada usus 12 jari atau nama lainnya adalah duodenum. Nah, yang ini nih, yang ini usus 12 jari atau duodenum. Jadi di dalam usus 12 jari ini terjadi pencernaan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Nah, getah pankreas ini mengandung apa? Yaitu mengandung enzim-enzim pencernaan. Ya, ini getah pankreas ya, mengandung enzim pencernaan, yaitu berupa enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Gitu. Untuk enzim amilase itu berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa atau monosakarida. Itu kemudian ada enzim tripsin. Kalau misalnya tripsin fungsinya untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian ada enzim lipase. Kalau enzim lipase itu fungsinya untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Ini juga harus diingat-ingat. Kemudian yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Letaknya di sebelah sini nih. Usus kosong atau jejunum. Nah, untuk usus kosong ini terjadi pencernaan secara kimiawi karena dinding ususnya menghasilkan enzim. Gitu, enzimnya apa aja yang ada di usus kosong, yaitu ada enzim maltase, enzim sukrase, dan enzim laktase. Fungsi dari enzim maltase adalah mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua ada enzim sukrase, fungsinya untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian kalau enzim laktase, fungsinya mengubah laktosa menjadi galaktosa. Nah, ini enzim-enzim yang dihasilkan di dalam usus kosong. Kemudian ada usus penyerapan. Usus penyerapan itu atau ileum ya. Ileum ini yang di sini. Nah, usus penyerapan ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Jadi makanan yang diserap kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Kemudian, organ yang selanjutnya adalah usus besar. Nah, usus besar ini merupakan usus besar ini ya, yang besar nih. Ini usus besar, ini usus besar. Nah, di usus besar ini sisa pencernaan. Jadi di usus besar ini udah merupakan sisa-sisa dari pencernaan. Gitu. Nah, ada dua perlakuan atau ada dua yang dilakukan di dalam usus besar ini. Yang pertama adalah penyerapan air. Jadi di usus besar ini terjadi penyerapan air, karena air itu kan masih bisa digunakan lagi oleh tubuh kita, makanya diserap. Kemudian yang kedua adalah terjadi pembusukan makanan. Jadi makanan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita akan dilakukan pembusukan di usus besar. Itu makanya kenapa kalau kita pup atau feses kita itu bau gitu, karena di sini terjadi pembusukan makanan. Gitu. Nah, pembusukan makanan itu bisa terjadi karena adanya bantuan dari bakteri E. coli ini. Jadi bakteri E. coli ini yang berperan dalam pembusukan makanan atau pembusukan dari sisa-sisa pencernaan. Gitu. Kemudian dari usus besar sisa pencernaan dikeluarkan melalui anus. Nah, selanjutnya adalah anus. Nah, anus ini merupakan, ya yang ini anus. Anus ini merupakan saluran pembuangan terakhir atau tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan gitu. Jadi, tempat dikeluarkannya feses itu adalah melalui anus. Nah, ini merupakan proses pencernaan makanan pada manusia. Pertama, proses masuknya makanan ke mulut. Kemudian, ketika kita makan, makanan itu dikunyah menggunakan gigi. Kemudian, setelah kita kunyah, makanan kita telan. Kita proses menelan makanan di kerongkongan.
Kemudian, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Kemudian terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan terjadi proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Gitu. Nah, ini proses pencernaan pada makanan. Kemudian ada 6 penyakit pada pencernaan. Itu biasanya adalah batu empedu ini akibat pola makan buruk, obesitas atau faktor genetik. Kemudian ada diare. Nah, diare ini biasanya karena keracunan makanan, alergi, biasanya buang-buang air besar. Gitu. Kemudian ada radang usus buntu disebabkan karena pengaruh benda asing, kanker atau infeksi. Kemudian ada gastritis disebabkan muntah, kronis, telat makan atau stres. Kemudian ada sembelit atau susah buang air besar. Itu biasanya diakibatkan karena kurangnya konsumsi serat dan air putih. Kemudian ada ambeien atau muncul akibat tekanan area anus dan rektum. Itu intinya, kalau berhubungan dengan sistem pencernaan itu, kita harus menjaga pola makan. Harus menjaga pola makan kita. Gitu, makan makanan yang bersih, makan teratur, tidak telat makan. Gitu. Kemudian juga harus banyak minum air putih atau makan makanan yang mengandung serat supaya pencernaan kita ini lancar. Gitu. Oke, sekian pembelajaran di kakak. Untuk materi sistem pencernaan ini semoga bermanfaat. Jangan lupa dibaca ulang-ulang lagi. Jangan lupa diingat-ingat lagi, dipelajari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya.